kamera udah nyala belum ini? Sudah ya? Sudah. Maaf guys, kameranya sudah nyala. Oke, sore ini saya mau ngobrol dengan bro and sis sekalian. Sengaja saya pakai baju MU. Ya, sangat menggemparkan sekali kepindahan Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United. Ya, nggak tahu ketika sang legend balik ke Old Trafford. Ini kayaknya saya setengahnya bahagia kayak orang mau lebaran gitulah. Oke, sore ini saya mau ngobrol-ngobrol santai aja, tapi agak panjang lebar dikit sambil nemenin waktu ngopi, mungkin makan gorengan santai-santai di sore hari. Mungkin ada yang lagi rebahan dan lain-lainnya. Saya harap rebahan kali ini rebahan yang bermanfaat. Oke. Kita, sebagaimana kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Ini bukan pandemi sembarangan, banyak pakar yang mengatakan pandemi yang luar biasa dan siklusnya siklus 100 tahun sekali, pandemi yang besar. Dan kita ngerasain banget pandemi ini emang dahsyat. Maksud saya ini bukan sembarangan, sudah berbagai macam gelombang varian baru yang terus meneror umat manusia, mulai dari COVID-19, varian Delta, bahkan nggak tahu sekarang sudah berapa jenis varian yang muncul ya. Oke, tapi yang perlu kita garis bawahin nih, kawan-kawan semua, jangan sampai kejadian sehebat ini, kejadian yang sudah memakan nyawa banyak orang ini, yang sudah merugikan banyak negara ini, kejadian yang sudah menjengkelkan kita luar dalam ini, iyalah sana lockdown, di sini lockdown, PPKM, PSBB dan segala macam ini kan bikin orang stres, penghasilan kita turun dan banyak dampak-dampak lainnya yang kita rasain. Jangan sampai tidak memberi pelajaran hidup yang besar dalam diri kita. Banyak orang yang lewat gitu aja, dia nggak dapet apapun pelajaran dari pandemi sebesar ini. Nah, maksud saya gini, coba kita kupas sedikit demi sedikit apa yang bisa kita dapat, mental apa yang bisa kita tempa dari kejadian pandemi COVID-19 ini. Sudah 1 tahun lebih, bahkan mungkin kalau dihitung dari munculnya tahun 2019, ini sudah masuk tahun 2021 ya, hampir 2 tahun nih. Si monster ini wah, memenuhi semua isi kepala kita. Coba kalau saya kupas sedikit demi sedikit nih. Pertama yang kita dapatkan dari COVID-19 ini adalah bahwa digitalisasi baik perekonomian, pendidikan, digitalisasi birokrasi itu sangat penting. Banyak orang yang karena dia buta terhadap teknologi, yang dia merasa saya ini gaptek, dia merasa saya ini bukan anak milenial, dia merasa menjauhi teknologi. Nah, saat ini di COVID-19 saat ini, mau nggak mau siapapun yang mau tetap bertahan hidup, dia harus belajar teknologi. So, yang kita dapat adalah COVID-19 pandemi ini memaksa kita untuk lebih cepat mengenal dunia teknologi, dunia AI, dunia digital dan segala macamnya. Ada yang namanya Zoom, kita akhirnya tahu bagaimana menjalin komunikasi jarak jauh bahkan sampai level internasional. Kita juga akhirnya memangkas banyak birokrasi yang tadinya surat itu harus melewati level-level dari level staff, manager, direktur, komisaris segala macam ya, harus lewat kalau di dunia birokrasi mungkin dari staff,
kepala seksi, kepala bidang, dan sampai ke atas-atasnya. Itu proses birokrasinya kalau dulu panjang. Nah, saat ini Potong Kompas sejak adanya dipaksa Potong Kompas secara digital. Orang kalau mau membagikan hasil rapat tinggal share. Sekarang ini itu udah hal biasa. Kalau dulu itu dianggap dianggap nggak sopan. Tapi sekarang hampir bahkan pemerintah pusat sekalipun melakukan hal demikian. Ada kebijakan baru, ada informasi baru, ada surat edaran baru, ada pemutakhiran baru, semuanya via online. Dan untuk selanjutnya ini akan menjadi babak baru dan akan jadi kenormalan baru bagi kita. Itu yang kita pelajari. Salah satu yang kita pelajari adalah percepatan digitalisasi. Oke. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan dari yang kita bisa kita ambil petik pelajaran dari COVID-19 ini. Yang kedua adalah kita jadi lebih menghargai kesehatan, higienitas. Kita menghargai ada makhluk kecil lain yang bernama virus kah atau bakteri kah atau tumor kah atau segala macam makhluk lain yang itu memang tidak terlihat tapi punya dampak terhadap kesehatan kita. Akhirnya kita menghargai olahraga, kita menghargai cuci tangan, kita menghargai terik matahari, kita menghargai multivitamin, kita menghargai minuman kesehatan. Wow, banyak banget yang membuat khususnya generasi saat ini yang benar-benar mengalami betul hidup di zaman pandemi ini, dia akan menghargai itu, saya yakin. Setidak-tidaknya kalau dulu kalau ada orang bersin itu asal sembarangan. Saat ini ketika ada orang bersin mulai berdebar, ada orang bersin nih. Iya kan? Nah, terus lagi mungkin dulu kalau ada orang habis makan nggak cuci tangan, itu biasa aja di mana-mana, di kampung, di kota, bahkan di perkantoran sekalipun. Saat ini agak beda aja. Kita dapat pelajaran dari COVID-19 ini mengenai higienitas, kesehatan, dan hal-hal yang sifatnya medis gitu ya. Nah, teman-teman semua, selanjutnya lagi apa yang bisa kita pelajari dari hebatnya gelombang pandemi ini? Ini membuat mata kita melek, membuat semua orang yang tadinya itu enggak masa bodoh, yang tadinya masa bodoh dengan dunia kebijakan publik, saat ini semua orang matanya terbuka. Apalagi kemarin ada skandal bantuan sosial. Orang itu kan sensitif banget kan. Orang yang tadinya hobinya hanya nonton sinetron, yang tadinya hobinya cuman nonton anime, kartun dan drama Korea, saat ini hampir setiap orang mulai terbuka dengan berita-berita, informasi-informasi yang terkait kebijakan publik khususnya mengenai COVID-19. Kapan itu kebijakan PSBB, kapan ada kebijakan PPKM, kapan ada kebijakan sekolah diliburkan, kebijakan mengenai bantuan sosial, mengenai bantuan wirausaha dan segala macamnya. Orang akhirnya tanpa disuruh mereka mencari tahu. Wow, ini hal yang hebat loh. Kalau dibandingin sebelum COVID-19, orang cuek, orang nggak mau tahu, orang masa bodoh dengan kebijakan publik, orang nggak mau tahu dengan anggaran. Yang penting mereka bisa hidup. Nah, sekarang hidup mereka benar-benar, akhirnya orang-orang tahu bahwasannya
nyawa kita itu ditentukan oleh benar salahnya kebijakan loh. Ini menyadarkan, membenturkan kepala jidat kita, semacam dibenturkan. Tuh, sadar loh. Ini orang sudah mulai melihat hal tersebut sebagai hal yang biasa. Ketika ada kebijakan, mulai kritis, mulai muncul mural-mural yang sifatnya kritik sosial dan segala macam, itu menjadi hal biasa. Oke, itu yang kita bisa ambil pelajaran dari COVID-19. Nah, teman-teman, sebegini hebatnya pandemi COVID-19 ini, ternyata ini belum apa-apa. Banyak literasi yang saya baca bahwasannya beberapa dekade ke depan kita akan melihat hal yang lebih hebat yang akan kita hadapi di dekade ke depan, lebih hebat dari pandemi COVID-19 ini. Apa aja itu? Ayo, apa aja? Masa saya kasih tahu terus? Baik, yang pertama itu ada namanya climate change, perubahan iklim. Wow, ini ada yang mengatakan 10 kali lebih hebat dari pandemi COVID-19. Kita aja babak belur loh dihajar oleh pandemi COVID-19 ini, sampai seolah-olah sudah nggak tahu mau gimana lagi. Jangankan kita yang rakyat kecil, mereka yang punya duit banyak aja angkat tangan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Apalagi nanti ketika ada climate change yang katanya 10 kali bahkan berapa puluh kali lebih hebat dampaknya dibanding pandemi COVID-19 ini. Apa sih climate change itu? Perubahan iklim ini? Bukan wabah, semacam bencana besar, perubahan iklim. Banyak sekali dampak hebat dari perubahan iklim ini. Tapi sebelum kita ini dampaknya, kita tahu dulu lah perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim itu, ya bahasa gampangnya, ada siklus yang sangat mendasar dari bumi kita ini, terutama mengenai temperatur suhu, dan berdampak pada rusaknya ekosistem. Sebagian besar rusak ekosistem di planet bumi ini, rusak, termasuk kita sebagai penghuni planet bumi. Wow, ada yang mengatakan dikarenakan banyaknya produksi karbon dioksida, karbon yang bersumber dari pabrik-pabrik besar yang katanya ada di 2 negara besar, ya, negara Amerika Serikat dan negara Republik Tiongkok, dan negara-negara industri lainnya. Wow, gimana nih mereka yang gede-gede ini malah menjadi penyebab utama dari climate change ini. Sudah banyak terjadi summit atau perkumpulan internasional, rapat-rapat internasional, baik itu di tingkat jajaran presiden perdana menterinya, atau di tingkat menlunya, atau di tingkat menteri lingkungannya, yang merembukkan tentang perubahan iklim ini, tentang global warming, tentang pemanasan global, tentang kebijakan lingkungan, dan pasti banyak lagi, bahkan sampai hal-hal yang mendasar seperti mengenai kebijakan sampah di dunia. Sering terjadi perkumpulan annual meeting atau semacamnya, konferensi internasional, tapi cuman sebatas kumpul konferensi di atas meja saja. Prakteknya nihil. Kalau mau dikatakan nggak ada apa-apa. Kucuran anggaran yang arahnya untuk perbaikan lingkungan itu sangat kecil sekali. Orang lebih asik untuk membangun infrastruktur lah, untuk membangun hal-hal yang sifatnya pertumbuhan ekonomi secara instan. Nah, yang
yang akan kita hadapin ini bencana alam besar loh, perubahan iklim. Besarnya di mana? Karena berdampak langsung dengan mata pencaharian kita manusia. Kita mau makan apa gitu ya. Dulu ada seorang ekonom besar di Eropa dalam beberapa tahun lalu, namanya Thomas Robert Malthus. Dia meramalkan bahwasannya manusia ini suatu saat akan mengalami krisis pangan karena banyaknya jumlah manusia dan segala macam. Walaupun itu banyak dibantah oleh ekonom-ekonom berikutnya yang tidak sepakat dengan itu. Karena Robert Malthus mengukur manusia itu akan tumbuh seperti deret ukur. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 macam itu. Sedangkan sumber makanan itu bertambahnya berdasarkan deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia melihat seperti semacam nantinya jumlah manusia akan banyak tapi makanan akan berkurang. Nah, ramalan itu tampaknya nanti saat bencana climate change, perubahan iklim, global warming itu benar-benar terjadi di dekade yang akan datang, kayaknya ramalan Robert Malthus itu bisa akan diterima oleh akal manusia, mulai bisa diterima. Di mana jumlah manusia saat ini sudah berapa miliar? 7 miliar lebih. Sekarang seandainya ada beberapa seandainya jumlah manusia sampai dengan 10 miliar di atas muka bumi ini betul-betul terjadi, kita akan berebut makanan seperti yang diramalkan oleh Thomas Robert Malthus. Nah, teman-teman, yang jadi bahan pikiran kita adalah apa yang akan terjadi nih, hal-hal rentetan apa saja yang akan terjadi ketika sudah terjadi climate change, ketika suhu bumi sudah naik. Maka beberapa pakar mengatakan kutub utara akan mencair, kutub selatan pun demikian, sehingga permukaan air laut naik. Kalau permukaan air laut naik, banyak pulau-pulau yang akan tenggelam. Penduduk yang di sekitar pesisir akan mengalami imbasnya, mendapatkan imbasnya. Mereka akan mengungsi, mereka akan jadi pengungsi, mereka kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kampung halaman. Mereka mencari makan, mereka meminta-minta makan. Akan banyak pengangguran-pengangguran baru, pabrik-pabrik yang berada di dermaga, di pelabuhan-pelabuhan sekitar pantai akan tidak bisa beroperasi lagi. Banyak karena secara geografi kebanyakan manusia, populasi manusia tinggal di sekitar pantai, bukan di tengah-tengah daratan, tapi di pinggir-pinggir daratan. Nah, ketika air laut sudah naik dan banyak pulau yang mulai tenggelam, wow, ini hal besar loh. Ini hal besar. Kita akan melihat umat manusia akan berjuang dengan hidup dan matinya. Karena kota-kota besar ada di pinggiran-pinggiran daratan. Bayangkan ya, Jakarta aja yang banjirnya cuman segitu, tanda kutip kalau dibandingkan climate change ya, yang hanya sekedar banjir saja, itu isunya sampai tingkat nasional loh, dibahas oleh banyak pakar. Kebijakan anggaran sudah mulai dikonsentrasikan kepada penyelesaian banjir dan segala macamnya. Itu baru banjir. Bagaimana kalau tenggelam? Ibu kota tenggelam, ibu kota provinsi tenggelam, pabrik-pabrik yang level internasional tenggelam,
pelabuhan-pelabuhan kelas internasional tenggelam. Wow, wow, wow. Saya memang ketawa ini, tapi hati menangis. Itu yang akan kita alami nanti, beberapa dekade ke depan ketika terjadi climate change. Kita akan terjadi evakuasi besar-besaran, mitigasi bencana besar-besaran. So, bagi yang masih ingin memperbanyak karbon dioksida silahkan. Bagi yang masih ingin memperbesar lubang ozon silahkan. Bagi yang termasuk saya sebenarnya, setiap hari naik motor dengan asap, ya walaupun sedikit saya menyumbang juga untuk terjadinya global warming ini. Ya terutama bagi mereka-mereka orang-orang gede yang nebang hutan, yang banyak perusahaan-perusahaan tambang, yang mungkin mereka saat ini sedang jadi pejabat, petinggi. Sadarlah, perusahaan tambang itulah yang merusak. Ingat dampaknya loh, ingat dampaknya. Itu baru satu dampak. Kepikiran nggak nanti kejadiannya bagaimana, akan terjadi seperti apa? Baru tenggelamnya daratan. Padahal masih banyak loh kejadian-kejadian lain yang disebabkan oleh climate change ini. Salah satunya akan terjadi perubahan musim. Sudah nggak jelas lagi kapan musim hujan, kapan musim kemarau, kapan petir dan kapan matahari panas terik. Pagi hujan deras, siang panas, sore mendung, malam angin puting beliung. Kita akan mengalami musim yang tidak jelas. Karena apa? Karena panas bumi ini sudah tidak beraturan. Kalau di sini panas banget dan di sini dingin banget, di daerah kabupaten ini panas banget, kabupaten sebelahnya dingin sekali. Banyak pakar mengatakan akan banyak terjadi hujan petir, jedar. Kebayang nggak? Itu perubahan musim loh. Itu baru yang tampak mata. Belum lagi dampak dari perubahan musim itu apa? Krisis pangan. Di mana yang tadinya orang menanam yang bergantung dengan musim, akhirnya produktivitas pangan kita jatuh. Termasuk nelayan yang tadinya mereka mencari ikan. Wah, kalau sudah terjadi krisis, tiba-tiba air pasang, tiba-tiba air surut tanpa ada tanda-tanda seperti biasanya. Wow, bagaimana itu? Kawan-kawan bisa bayangin kan? Itu baru yang dampak yang kedua. Kalau tadi daratan banyak tenggelam, yang kedua terjadi perubahan musim, di mana akan terjadi krisis pangan. Harga sembako bakal terjadi inflasi. Karena dari hulunya susah dicari. Kita bakal kesulitan dapat pangan, kita akan kesulitan mendapatkan makanan pokok. Kebayang nggak? Sudahlah evakuasi besar-besaran akibat pulau yang terendam, pulau yang terendam air laut, ditambah lagi krisis pangan. Itu baru 2 dampak dari perubahan iklim. Kalau mau baca-baca lagi masih banyak dampak-dampak lainnya, guys. Ya, mungkin akan banyak terjadi istighosah di mana-mana. Kalau kemarin banyak orang-orang hebat, banyak para guru-guru kita banyak yang mendahului kita karena bencana COVID-19, mungkin ke depan akan lebih banyak lagi, termasuk kita. Oleh karena itu teman-teman, saya nggak tahu lagi, silahkan nanti dicari sendiri turunan dari dampak perubahan iklim. Nah itu perubahan iklim dahsyat sekali. Setelah COVID-19 akan terjadi perubahan iklim.
climate change. Yang selanjutnya perubahan iklim ini tadi ya. Yang hal yang lebih besar dari COVID-19 yang akan kita hadapi berikutnya, mau tahu nih? Kita akan mengalami disruption atau disrupsi, pergantian cara hidup. Mungkin kita sudah kenal dengan istilah kenormalan baru ya, new normal, yang sudah sering diperkenalkan oleh pemerintah melalui juru bicaranya mengenai istilah new normal. Tapi ada yang lebih terstruktur lagi dari new normal, yaitu terjadi disrupsi di segala bidang. Di bidang ekonomi, disrupsi itu maksudnya pergantian total. Dikarenakan kemajuan teknologi, dikarenakan kemajuan kemajuan ilmu pengetahuan, dunia medis semakin maju, teknologi semakin maju, kreativitas manusia semakin maju, dunia lainnya juga bidang-bidang lainnya sudah semakin maju, sehingga muncullah bidang-bidang baru. Ada yang mengatakan akan muncul saatnya di dunia pekerjaan nanti kita akan diganti oleh robot-robot yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan kita. Iya, benar. Teller bank, kasir bank akan digantikan oleh robot. Apalagi seorang guru akan digantikan oleh robot. Apalagi hal-hal yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas, pengulangan itu akan digantikan oleh robot, termasuk pedagang. Hey, jangankan besok, sekarang pun, jangankan nanti dekade ke depan, sekarang pun sudah kelihatan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot. Robot itu jangan dipikirkan seperti robot cop itu ya, atau seperti Iron Man itu yang menggantikan, enggak gitu-gitu amat. Maksudnya mungkin digantikan oleh aplikasi, digantikan oleh ya di Android dan segala macamnya itu. Akan pegawai kantoran akan digantikan oleh robot, aplikasi dalam ya banyak hal gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, pekerja-pekerja yang nganggur, pegawai-pegawai yang dirumahkan, akibat sudah semakin semakin besar masuknya peran robot dalam industri ataupun birokrasi. Nah, tuh ini masalah nggak sepele. Iya, karena manusia ini kan sudah dalam zona nyaman dengan kemampuan dia. Nggak semua orang itu kreatif, dia akan berpikir hal baru, dia akan bekerja di bidang baru. Nggak mudah untuk tiba-tiba berpindah mencari pekerjaan baru untuk mendapatkan skill baru di usia yang mungkin tidak muda lagi, yang sudah tua, sudah umur 50 tahun ke atas. Apakah iya mereka mau dari bawah lagi belajar ilmu baru, belajar skill baru, sedangkan pekerjaan dia sudah digantikan oleh robot? Wow, nggak mudah. Kita akan banyak menemukan pensiunan yang usianya belum pensiun seharusnya. Nanti di zaman semuanya serba robot. Dan di sisi lain akan banyak muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang dulunya belum ada. Dan dunia pendidikan kita tidak menyiapkan skill-skill supaya orang-orang bisa match dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Apa saja pekerjaan-pekerjaan baru? Nih kayak gini nih, YouTuber. Dulu nggak ada, bos. YouTuber nggak ada. Terus lagi apa? Selebgram, mana ada dulu. Developer website atau pembuat game, jadi seorang gamer profesional, menjadi seorang trader maksudnya internet ya, online, trader online. Jadi apalagi endorse
endorsement segala macam lah. Sekarang udah banyak loh jenis pekerjaan-pekerjaan baru. Itu di dunia teknologi, belum lagi di dunia ilmu pengetahuan yang kita nggak tahu. Akan ada jenis pekerjaan-pekerjaan baru. Misalkan orang di dunia kesehatan, kalau sekarang dokter ya dokter aja, dokter umum, dokter spesialis. Ke depan bahkan lebih banyak lagi spesialis-spesialis baru yang apakah dunia pendidikan kita sudah menyiapkan untuk jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul di masa yang akan datang? Ini menjadi PR kita. Siapkah kita dan anak-anak kita kita hantarkan menuju dunianya mereka nanti? Dunia-dunia yang lebih spesialis. Iya. Akan ada orang spesialis ahli apa ya? Sebagai orang yang penasihat itu advisor ya. Konsultan usaha, konsultan pajak, konsultan desainer. Pokoknya jenis pekerjaan di masa akan datang tuh nggak kepikiran di zaman sekarang. Oke, itu mengenai disrupsi, pergantian gaya hidup, pergantian sosial. Oke, yang akan banyak membuat orang-orang yang tadinya mungkin dia penghasilannya sudah nyaman punya penghasilan setiap hari, gara-gara adanya disrupsi ini, zaman disrupsi ini, pergantian gaya hidup ini, dia menjadi pengangguran. Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, diberhentikan, muncullah dunia robot-robot masuk ke dalam dunia pekerjaan. Wow, bagaimana umat manusia? Siapkah menghadapi itu? Siap nggak? Ini yang akan kita hadapi dekade-dekade ke depan, 10-20 tahun ke depan. Saya masih hidup loh 10-20 tahun ke depan, mungkin, insya Allah ya. Nggak mau meramal sih, mungkin kalau saya kira bro and sis semua 10-20 tahun ke depan kemungkinan masih menjalani itu, masih masih menjalani hidup itu. Apa yang sudah kita siapkan? Nah, beberapa renungan-renungan saya pribadi untuk menyiapkan, khususnya saya menyiapkan diri saya, menyiapkan keluarga, menyiapkan anak saya untuk menghadapi dunia yang saya bisa mengatakan so terrible, menyeramkan itu bagi saya gitu ya. Kita siapkan, satu yang kita siapkan adalah karakter apa yang dibutuhkan. Bukan fisik yang mau kita siapkan, tapi karakter apa yang mau kita siapkan untuk bisa hidup di zaman itu nanti. Menurut saya pribadi, pertama karakter karakter kolaboratif, orang yang bisa berkolaborasi. Nggak zamannya lagi persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan, saling menjilat sana, jilat sini, sikut sana, sikut sini. Ke depan, orang-orang yang mudah berkolaborasi, dia akan jadi pemenang. Karena di zaman itu, di zaman sulit nanti, kalau kita itu nggak ada waktu untuk berkompetisi dengan sesama, karena alam kita, lingkungan kita, circumstance kita itu sudah menggeprek kita. So sudah sesama manusia, so kita harus kolaboratif dari kecil. Anak-anak kita mulai dari saat ini jadikanlah orang-orang yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Skill komunikasinya dibangun, kemampuan untuk ibaratnya itu selain komunikasi itu bekerja sama dengan orang lain, mau menolong temannya, menolong orang tuanya, dengan orang baru mudah nyambung. Skill kolaborasi tanamkan dengan kita ataupun dengan anak-anak kita. Penting banget itu. Selanjutnya, selain skill kolaboratif, juga skill problem solver. Jadilah orang yang dimanapun berada, instingnya itu memecahkan masalah. Itu orang yang bakal banyak kepake di dunia yang akan datang. Oke, akan banyak robot di dunia pekerjaan, akan banyak bencana alam,
So, ke depan akan banyak masalah-masalah baru. Nah, kalau kita sudah terbiasa dari muda, dari kecil, dari anak-anak, dari remaja, menjadi orang yang berpikirnya itu, mindsetnya itu problem solver, mecahin masalah, selamat. Anda akan jadi orang yang dicari di masa itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dengan anak saya itu, saya cenderung tidak mau memanjakannya. Jadi ketika ada permasalahan di rumah yang kecil-kecil, saya sering berbagi masalah dengan berbagi untuk nyelesain masalah. Misalnya ada kotoran ayam di dapur, saya ngajak anak saya untuk yuk kita nyelesainnya. Misalkan pagi-pagi anak saya ngusir ayam kalau dia masuk rumah gitu ya. Atau anak saya sudah bisa nyapu, walaupun usianya 4 tahun ya, sudah bisa ngepel, sudah bisa kalau pagar rumah itu dia sudah bisa buka sendiri yang dorongan itu ya. Anak saya pun kalau belanja di warung sudah bisa nawar barang, sudah bisa belanja. Misalkan di warung sebelah, misalkan dia beli mie atau beli telur, saya paksain anak saya bisa. Awalnya ya gitu ya, awalnya nggak bisa. Mulai dari kecil, dari muda, biasain ketika ada masalah selesain, jangan lari. Selamat, kalau Anda terbiasa semacam itu, Anda akan jadi orang yang paling dicari di masanya nanti. Oke, problem solver. Yang pertama tadi apa? Kolaboratif. Yang kedua, problem solver. Yang ketiga adalah karakter quick learning, cepat belajar. Dia orangnya tidak tidak cepat puas dengan kemampuan yang sudah ada sekarang. Oke, saya sekarang mungkin bisa bikin animasi ini, bisa bikin website, sudah bisa bikin apa misalkan itu ya. Dia nggak puas, dia selalu belajar hal-hal baru yang mungkin akan dipakai di masanya nanti, yang masa mengerikan yang saya ucapkan tadi ya. Dia selalu mencari skill-skill baru. Dia selalu menargetkan dirinya setiap bulannya harus ada skill-skill baru yang harus dilatih. Apapun itu. Mungkin dia gimana cara mengendalikan drone, gimana caranya mengendalikan komputer yang terbaru, gimana cara aplikasi desainer yang baru, terus belajar. Bahkan sampai hal-hal yang sifatnya sensitif, hal-hal yang sifatnya keamanan, dunia kebencanaan, dunia security food dan segala macamnya. Nah, teman-teman, orang yang terbiasa cepat belajar, mau membaca, sering berdiskusi, banyak hal-hal baru, banyak menyampaikan gagasan-gagasan baru, orang yang senang menyampaikan ide-ide kreatif baru. Nah, orang yang semacam itu, orang-orang quick learning semacam inilah yang nanti di masa yang akan datang, ini orang bakal bisa bertahan lama, punya self endurance, kemampuan bertahan di masa sulit itu. Ini orang yang bisa punya daya endurance-nya. Oke, itu yang ketiga, quick learning, kemampuan cepat belajar. Karena akan banyak hal-hal baru yang kita tidak kita sangka-sangka. Semacam pandemi COVID-19 ini kan yang kita hadapi sekarang ini kan hal baru yang kita tidak sangka-sangka. Oke, guys, itulah karakter yang harus kita butuhkan. Oke, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.